Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mengabadikan kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan hikmah bagi orang-orang yang beriman. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kesejahteraan juga dilimpahkan kepada seluruh utusan Allah, terkhusus kepada dua bersaudara yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Harun, alaihimassalam. Di antara lembaran-lembaran sejarah para nabi yang agung, terdapat sebuah kisah yang unik dan penuh keistimewaan tentang bagaimana seorang hamba diangkat ke derajat kenabian. Kisah ini bukanlah tentang wahyu yang turun secara langsung pada awalnya, melainkan tentang sebuah anugerah mulia yang lahir dari doa tulus seorang saudara untuk saudaranya. Ini adalah kisah pembukaan kenabian Harun alaihissalam, yang statusnya sebagai nabi dan rasul merupakan jawaban langsung dari Allah atas permohonan Nabi Musa alaihissalam. Narasi yang akan disajikan ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam momen bersejarah tersebut, dengan berlandaskan pada firman-firman Allah yang suci dalam Al-Quran serta diperkaya dengan ulasan dari mufasir terkemuka, Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Marilah kita bersama-sama menyelami dan merenungi keindahan serta hikmah di balik permulaan kisah yang mulia ini. Kisah kenabian Harun alaihissalam tidak dimulai dengan wahyu yang turun langsung kepadanya secara mandiri, melainkan terjalin erat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pengutusan saudaranya, Nabi Musa alaihissalam. Permulaan kisahnya adalah sebuah contoh agung tentang kekuatan doa, pentingnya dukungan keluarga dalam dakwah, dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Semuanya berawal di lembah suci Tuwa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam dari balik sebatang pohon yang menyala. Di sana, setelah menerima bukti-bukti kebesaran Allah, Musa alaihissalam mendapatkan sebuah tugas yang luar biasa berat dan berbahaya. Allah berfirman dalam surah Taha, ayat 24. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Perintah ini adalah sebuah misi besar yang diemban oleh seorang diri. Firaun bukan sekadar raja biasa, ia adalah penguasa tiran yang zalim, yang telah menindas Bani Israel selama bertahun-tahun dan bahkan berani memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam, yang pernah tinggal di istana Firaun dan kemudian melarikan diri setelah sebuah insiden, memahami betul besarnya tantangan yang menantinya. Dalam hatinya, muncul keresahan yang manusiawi. Ia merasa khawatir akan beratnya tugas ini, memikirkan kemungkinan penolakan, dan menyadari keterbatasan dirinya, terutama dalam hal kefasihan berbicara. Permohonan seorang utusan di hadapan Tuhannya, dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran akan kelemahannya, Nabi Musa alaihissalam memanjatkan salah satu doa yang paling indah dan terperinci yang diabadikan dalam Al-Quran. Doa inilah yang menjadi gerbang bagi diangkatnya Harun alaihissalam sebagai seorang nabi. Dalam surah Taha, ayat 25 hingga 35, Nabi Musa alaihissalam berdoa. Dia, Musa, berkata, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepadamu, dan banyak mengingatmu, sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami." Doa ini menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam. Ia tidak hanya meminta kekuatan untuk dirinya sendiri, tetapi ia mengidentifikasi secara spesifik apa yang ia butuhkan, seorang pendamping, seorang juru bicara, dan seorang rekan seperjuangan dari orang yang paling ia percayai, yaitu saudaranya sendiri, Harun. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan secara mendalam mengapa Nabi Musa alaihissalam secara khusus meminta Harun sebagai pendampingnya. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Nabi Musa menyadari bahwa saudaranya memiliki kelebihan yang dapat melengkapi kekurangannya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, dalam surah Al-Qasas, ayat 34, Musa berkata, "Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku."
Nabi Musa alaihissalam mengakui bahwa Harun alaihissalam lebih fasih dan lancar dalam berbicara. Dalam menghadapi Firaun dan para pembesarnya, kemampuan berdebat dan menyampaikan argumen dengan jelas adalah senjata yang sangat vital. Permintaan ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan keluarga dalam menjalankan misi dakwah yang berat. Harun adalah orang yang paling dikenal dan dipercayai oleh Musa. Nabi Musa tidak meminta agar tugasnya dialihkan kepada Harun. Ia meminta Harun sebagai wazir, pembantu atau pendamping, dan syarik, sekutu atau partner, dalam urusannya. Ini menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin yang mampu mengakui kelebihan orang lain demi keberhasilan misi bersama. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan sebuah riwayat bahwa Harun alaihissalam berusia lebih tua dari Musa alaihissalam. Karena doa inilah, para ulama mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang memberikan anugerah lebih besar kepada saudaranya selain Nabi Musa kepada Nabi Harun. Karena atas perantara doanya lah, Harun diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Mendengar lagi Maha Pemurah, tidak menunda-nunda untuk mengabulkan permohonan tulus dari hambanya. Jawabannya datang dengan segera, penuh dengan penegasan dan anugerah. Dalam firman-Nya yang melanjutkan doa Musa, dalam surah Taha, ayat 36, Allah berfirman. Dia Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dengan satu kalimat agung ini, status Harun alaihissalam berubah selamanya. Saat itu juga, di Mesir, Harun yang tidak mengetahui dialog antara Musa dan Tuhannya di lembah tua, diangkat menjadi seorang nabi. Allah menganugerahkannya kenabian sebagai bentuk kasih sayangnya dan untuk memperkuat dakwah Musa alaihissalam. Maka, sejak saat itu, mereka menjadi dua bersaudara yang bersama-sama memikul amanah kenabian. Keduanya diutus untuk menghadapi penguasa paling lalim dalam sejarah manusia, berbekal mukjizat dari Allah, kekuatan doa, dan ikatan persaudaraan yang telah diberkahi wahyu dari langit. Pembukaan kisah Nabi Harun alaihissalam adalah bukti nyata bahwa seorang nabi pun membutuhkan dukungan, dan bahwa doa yang tulus memiliki kekuatan untuk mengubah takdir dan mengukir sejarah. Kemitraan ini tidak lahir dari inisiatif manusia semata, melainkan dari sebuah permohonan tulus yang diangkat ke langit dan dijawab langsung oleh Sang Pencipta. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima perintah di lembah tua untuk menghadapi Firaun, ia menyadari betul besarnya tantangan yang ada di hadapannya. Dengan kerendahan hati, ia mengakui keterbatasannya dan memohon kepada Allah seorang pendamping yang dapat menopang kekuatannya. Dalam doanya yang agung, surah Taha, 29-32, Musa memohon, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu, Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Permohonan ini didasari oleh pengakuan Musa bahwa saudaranya, Harun, lebih fasih lidahnya, surah Al-Qasas, 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan ini dengan firman-Nya dalam surah Al-Qasas, ayat 35. Dia Allah berfirman, kami akan menguatkanmu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan mukjizat, maka mereka Firaun dan para pembesarnya tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang-orang yang mengikutimu adalah para pemenang. Sebagai pemimpin utama, penerima wahyu langsung, pembawa syariat Taurat, dan pelaksana mukjizat-mukjizat besar. Sebagai wazir pembantu utama, juru bicara yang fasih, penopang kekuatan, dan sekutu yang setia dalam urusan dakwah. Berbekal wahyu dan janji pertolongan Allah, Musa dan Harun alaihissalam melangkah bersama menuju istana Firaun. Mereka datang sebagai satu tim yang solid. Bayangkanlah suasana mencekam di singgasana Firaun yang megah, dikelilingi para pembesar dan penasihatnya. Di hadapan tirani itu, Musa dan Harun berdiri bahu-membahu. Musa menyampaikan pesan-pesan tauhid dengan tegas, sementara Harun dengan kefasihannya memperjelas, memperkuat, dan membantah argumen-argumen kosong dari Firaun dan kaumnya. Ketika para penyihir Firaun unjuk kebolehan, Musa yang melemparkan tongkatnya, namun kemenangan itu adalah kemenangan mereka berdua. Mereka adalah satu suara yang menyerukan kebenaran di tengah lautan kebatilan. Kerjasama mereka menunjukkan bahwa dalam dakwah, kekuatan tidak hanya terletak pada mukjizat,
tetapi juga pada kemampuan komunikasi yang efektif dan dukungan moral yang tak tergoyahkan. Harun adalah penenang bagi Musa dan pelengkap bagi misinya. Ujian terberat bagi kemitraan mereka terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima lauh Taurat dari Allah. Sebelum berangkat, Musa memberikan amanah yang jelas kepada saudaranya, seperti yang tercatat dalam surah Al-A'raf, ayat 142. Petik 2. Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah urusan mereka, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Amanah ini sangat berat. Sepeninggal Musa, seorang bernama As-Samiri menyalahgunakan kesempatan. Ia mengumpulkan perhiasan Bani Israel dan membuat patung anak sapi emas yang bisa mengeluarkan suara, lalu mengajak kaum itu untuk menyembahnya. Nabi Harun alaihissalam tidak tinggal diam. Ia telah berjuang sekuat tenaga untuk mencegah kemurtadan kaumnya. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan memperingatkan dengan keras, sebagaimana firman Allah dalam surah Taha, ayat 90. Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah, yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Namun, Bani Israel mengeraskan hati. Mereka bukan hanya menolak, tetapi juga mengancam dan hampir membunuh Nabi Harun. Posisi Nabi Harun sangat sulit, ia terjepit antara mencegah kemusyrikan dan menjaga agar tidak terjadi perang saudara di antara kaumnya sebelum Musa kembali. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dan melihat kaumnya menyembah anak sapi, hatinya dipenuhi amarah dan kesedihan yang luar biasa. Ia melemparkan lauh Taurat yang suci dan dalam puncak emosinya, ia menarik kepala dan janggut saudaranya seraya berkata, surah Taha, 92-93, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat, sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau telah mendurhakai perintahku?" Disinilah momen paling mengharukan dalam kemitraan mereka terjadi. Dengan nada lembut dan penuh hormat, Nabi Harun alaihissalam menjelaskan situasinya. Dalam surah Taha, ayat 94, ia berkata, "Dia, Harun, menjawab, 'Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sungguh, aku khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara perkataanku.'" Penjelasan ini menunjukkan kebijaksanaan Harun. Prioritasnya adalah mematuhi perintah Musa untuk tidak mengikuti jalan orang yang berbuat kerusakan, yang ia tafsirkan sebagai tindakan memicu perang saudara yang akan memecah belah umat. Ia memilih menjaga keutuhan umat hingga pemimpin utama kembali. Mendengar penjelasan tulus dari saudaranya, amarah Nabi Musa alaihissalam mereda. Ia menyadari dilema yang dihadapi Harun. Seketika itu juga, ia mengangkat tangan dan berdoa untuk dirinya dan saudaranya, sebuah doa yang menunjukkan rekonsiliasi dan ikatan yang tak terpatahkan, dalam surah Al-A'raf, ayat 151. Dia, Musa, berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Ujian besar ini, meskipun sangat menyakitkan, justru pada akhirnya semakin meneguhkan kemitraan mereka. Mereka berhasil melaluinya dengan rekonsiliasi dan ampunan. Setelah peristiwa anak sapi emas, kerjasama Musa dan Harun terus berlanjut. Mereka bersama-sama memimpin Bani Israel dalam pertobatan, menegakkan kembali hukum Allah, dan melanjutkan perjalanan yang penuh tantangan di padang gurun. Mereka menghadapi keluhan-keluhan kaumnya, memohonkan bagi mereka mana dan salwa, makanan dari surga, dan memukulkan tongkat untuk memancarkan 12 mata air. Dalam setiap langkah, mereka adalah satu kesatuan. Musa sebagai pembawa syariat dan Harun sebagai penopang dan rekan setianya, terus membimbing umat mereka hingga akhir hayat mereka, sebelum Bani Israel akhirnya memasuki tanah yang dijanjikan. Semuanya bermula di malam yang dingin dan gelap di padang gurun. Setelah menyelesaikan pengabdiannya di Madian, Nabi Musa melakukan perjalanan bersama keluarganya menuju Mesir. Di tengah perjalanan, dari kejauhan di lereng Gunung Tur, Sinai, ia melihat seberkas cahaya api.
Mengira itu adalah api unggun yang dapat memberikan kehangatan atau petunjuk jalan, ia meminta keluarganya menunggu sementara ia mendekati sumber cahaya tersebut. Begitu ia tiba di lokasi, ia tidak menemukan api biasa. Ia menyaksikan pemandangan yang menakjubkan, sebatang pohon yang menyala terang namun tidak terbakar hangus. Dari balik pohon itulah, di tempat yang diberkahi yang disebut lembah tua, ia mendengar suara yang agung memanggil namanya. Ini adalah munajat pertamanya. Allah berfirman dalam surah Taha, ayat 11-12. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh, akulah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua." Jantung Nabi Musa bergetar. Dalam kesunyian malam, Sang Pencipta alam semesta berbicara langsung kepadanya. Allah kemudian mendeklarasikan dirinya dan memberikan tugas kenabian pertama kepada Musa. Allah berfirman, "Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku." Surah Taha, 13-14. Dalam dialog pertama ini, Allah memberikan dua mukjizat besar kepada Musa sebagai bukti kenabiannya, tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular dan tangannya yang dapat memancarkan cahaya putih cemerlang. Disinilah, dalam keintiman munajat pertamanya, Nabi Musa memanjatkan doa yang tulus, memohon agar saudaranya, Harun, diangkat menjadi pendampingnya. Sebuah permintaan yang langsung dikabulkan oleh Allah. Munajat pertama ini adalah fondasi dari seluruh misi kenabiannya. Setelah pembebasan Bani Israel dari Mesir, tibalah saatnya bagi mereka untuk menerima pedoman hidup dan hukum ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat janji dengan Nabi Musa di Gunung Sinai. Allah memanggilnya untuk sebuah munajat khusus selama 30 malam, yang kemudian disempurnakan menjadi 40 malam. Selama periode ini, Nabi Musa berpuasa dan menyucikan diri, mempersiapkan jiwa dan raganya untuk menerima wahyu agung, al-wah lauh-lauh batu, yang berisi Taurat. Selama 40 malam berada dalam kedekatan spiritual yang luar biasa dengan Tuhannya, sebuah kerinduan syauq yang dahsyat tumbuh di hati Nabi Musa. Ia telah merasakan nikmatnya mendengar firman Allah secara langsung, dan kini ia merindukan untuk melihat Zat yang berbicara kepadanya. Dengan penuh adab namun didorong oleh cinta yang membara, ia mengajukan sebuah permohonan yang belum pernah diminta oleh manusia sebelumnya. Seperti diabadikan dalam surah Al-A'raf, ayat 143. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman, langsung kepadanya. Dia, Musa berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Permintaan ini lahir dari puncak kecintaan. Namun, Allah yang maha mengetahui hakikat ciptaannya, menjawab dengan lembut namun tegas. Allah berfirman, "Engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku." Jawaban ini bukanlah penolakan yang keras, melainkan sebuah pelajaran tentang hakikat. Manusia dan alam semesta dalam wujud duniawinya tidak memiliki kekuatan untuk menahan penampakan tajalli, Zat Allah yang Maha Agung. Untuk membuktikannya, Allah memberikan sebuah perumpamaan yang nyata. "Tetapi lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Nabi Musa pun mengalihkan pandangannya ke gunung yang perkasa itu. Kemudian, Allah menampakkan sebagian sangat kecil dari cahaya atau keagungannya kepada gunung tersebut. Seketika, gunung yang kokoh dan besar itu hancur luluh menjadi debu. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Pemandangan yang mengguncang itu terlalu dahsyat untuk disaksikan. Nabi Musa jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Ketika ia siuman, ia langsung menyadari pelajarannya. Ia memahami keagungan Allah yang tak terhingga dan keterbatasan mutlak dirinya sebagai makhluk. Kalimat pertama yang terucap dari bibirnya adalah pujian, tobat, dan penegasan iman. Setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Meskipun permohonannya untuk melihat Allah tidak dapat terwujud, munajat ini justru menambah kedalaman iman dan marifat Nabi Musa. Ia kini memahami Tuhannya dengan pemahaman yang lebih agung.
Munajat Nabi Musa tidak selamanya berisi permintaan untuk dirinya sendiri. Salah satu munajatnya yang paling mengharukan adalah ketika ia bertindak sebagai perantara, memohon ampunan bagi kaumnya yang telah melakukan dosa besar dengan menyembah patung anak sapi emas. Setelah turun dari gunung dengan membawa laut Taurat, hatinya hancur melihat kaumnya kembali ke penyembahan berhala. Setelah menegakkan hukum atas mereka, ia memilih 70 orang terbaik dari kaumnya untuk pergi bersamanya ke Gunung Sinai sekali lagi, untuk memohon ampunan Allah secara kolektif. Namun, ketika mereka tiba, mereka justru mengajukan permintaan lancang untuk melihat Allah secara nyata, sehingga mereka disambar petir. Dalam situasi yang kritis ini, Nabi Musa kembali bermunajat kepada Tuhannya. Kali ini, munajatnya dipenuhi rasa harap dan kerendahan diri seorang pemimpin yang memohon belas kasihan bagi umatnya. Ia berdoa seperti yang tercatat dalam surah Al-A'raf, ayat 155. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Dalam doanya, ia memohon rahmat Allah yang luas, meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, menjawab munajat yang tulus ini, menjanjikan rahmatnya bagi mereka yang bertakwa. Di kaki Gunung Sinai, sebelum naik untuk memenuhi panggilan Tuhannya, Nabi Musa secara resmi menyerahkan kepemimpinan sementara kepada Nabi Harun. Momen ini bukanlah sekadar pesan biasa, ini adalah pelantikan resmi yang disaksikan oleh kaum Bani Israel. Wasiat yang diberikan Nabi Musa sangat jelas, padat, dan penuh makna, sebagaimana diabadikan Allah dalam surah Al-A'raf, ayat 142. Petik 2. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah urusan mereka, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wasiat ini mengandung 3 pilar utama kepemimpinan yang harus diemban oleh Nabi Harun. Ukhlufni fi qaumi, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, ini adalah mandat resmi. Nabi Harun diberi wewenang penuh untuk bertindak sebagai pemimpin dan pengambil keputusan selama Nabi Musa tidak ada. Wa asli, dan perbaikilah, ini adalah tujuan utama kepemimpinannya. Tugas Nabi Harun adalah menjaga kebaikan, ketertiban, keharmonisan, dan keimanan kaumnya. Ia harus proaktif dalam memperbaiki segala sesuatu yang salah. Wala tatabi, sabila el mufsidin, dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini adalah peringatan keras dan batasan yang tegas. Nabi Harun diperintahkan untuk waspada terhadap para pembuat onar dan provokator. Ia harus menolak segala bentuk ajakan yang mengarah pada penyimpangan, kemusyrikan, atau perpecahan. Dengan amanah berat di pundaknya, Nabi Harun menerima tugas tersebut. Ia kini bertanggung jawab penuh atas sebuah bangsa yang baru merdeka, namun masih membawa mentalitas budak yang mudah goyah dan suka mengeluh. Kepemimpinan Nabi Harun langsung diuji dengan ujian yang paling berat. Sepeninggal Nabi Musa, seorang tokoh licik bernama As-Samiri memanfaatkan kesempatan. Ia melihat kerinduan terpendam Bani Israel akan sesuatu yang dapat mereka lihat dan sembah, sebuah sisa-sisa dari kebiasaan mereka di Mesir. Dengan kepandaiannya, As-Samiri mengumpulkan semua perhiasan emas milik kaum Bani Israel. Ia meleburnya dan membentuk sebuah patung anak sapi yang dapat mengeluarkan suara. Ia kemudian berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa," tetapi Musa telah lupa. Fitnah ini menyebar dengan cepat. Banyak dari Bani Israel yang imannya lemah langsung terpedaya. Mereka mulai menari, berpesta, dan menyembah patung anak sapi emas itu, melakukan kemusyrikan terbesar di hadapan Allah. Sebagai pemimpin yang diamanahi, Nabi Harun tidak tinggal diam. Ia segera menjalankan pilar kedua dan ketiga dari wasiat Nabi Musa, memperbaiki dan tidak mengikuti jalan perusak. Dengan kefasihan lidahnya, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan memberikan peringatan keras. Dalam surah Taha, ayat 90, Allah mengabadikan perkataannya. Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah, yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
Namun, nasihat dan peringatannya tidak dihiraukan. Kaumnya justru bersikap agresif. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa mereka menekan Nabi Harun, mengancamnya, dan membuatnya tak berdaya. Mereka hampir saja membunuhnya. Hal ini terkonfirmasi dari pembelaan Nabi Harun kepada Nabi Musa kelak, "Sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku." Surah Al-A'raf 150. Nabi Harun berada dalam dilema kepemimpinan yang luar biasa. Jika ia menggunakan kekerasan untuk menghentikan mereka, akan terjadi perang saudara dan pertumpahan darah yang hebat. Hal ini justru akan menggenapi tujuan para perusak mufsidin untuk memecah belah kaumnya. Ia menimbang bahwa perpecahan dan perang saudara adalah kerusakan, fasad, yang lebih besar. Maka, ia memilih untuk terus menasihati tanpa kekerasan, sembari menjaga keutuhan umat hingga pemimpin utama, Nabi Musa, kembali dengan membawa petunjuk yang lebih tinggi. Ketika Nabi Musa kembali dari Gunung Sinai dengan membawa Lauh Taurat, ia dipenuhi amarah dan kesedihan yang mendalam saat melihat kaumnya menyembah patung. Luapan emosinya pertama kali tertuju kepada pemimpin yang ia tunjuk, saudaranya Harun. Dalam keadaan murka, ia menarik kepala dan janggut saudaranya. Namun, Nabi Harun, sebagai pemimpin yang bijaksana dan sabar, tidak membalas dengan kemarahan. Dengan nada lembut yang menyentuh hati, ia memberikan pertanggungjawaban kepemimpinannya. Ia memanggil Musa dengan sebutan Ibna Ummah, "Wahai putra ibuku," sebuah panggilan yang mengingatkan pada ikatan rahim mereka yang paling dalam, untuk meredakan amarah saudaranya. Ia menjelaskan dilema yang dihadapinya, seperti dalam surah Taha, ayat 94. Dia, Harun, menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sungguh, aku khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara perkataanku." Penjelasan ini seketika menyadarkan Nabi Musa. Ia mengerti bahwa tindakan Harun bukan karena kelalaian, melainkan sebuah pilihan strategis untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, yaitu perang saudara. Harun telah setia pada ruh wasiatnya untuk tidak mengikuti jalan para perusak. Seketika itu juga, amarah Nabi Musa berubah menjadi doa penuh kasih. Ia mengangkat tangan dan memohon ampunan untuk dirinya dan saudaranya. Doa ini adalah validasi dan penerimaan atas keputusan kepemimpinan yang telah diambil oleh Nabi Harun dalam situasi yang paling sulit. Langkah pertama As-Samiri adalah meyakinkan Bani Israel untuk menyerahkan harta mereka yang paling berharga, perhiasan emas. Perhiasan ini adalah harta rampasan perang yang mereka ambil dari bangsa Mesir atas izin Allah sebelum peristiwa Eksodus besar-besaran. As-Samiri, dengan kepandaiannya bersilat lidah, tidak meminta emas itu untuk dirinya. Ia membingkainya sebagai sebuah bentuk penyucian diri. Ia berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya perhiasan-perhiasan dari kaum Mesir ini adalah beban dosa bagi kalian. Kumpulkanlah semuanya dan buanglah ke dalam api agar kita terbebas dari bebannya." Banyak dari Bani Israel yang termakan oleh bujuk rayunya. Mereka menganggap tindakan ini sebagai sebuah ritual penyucian. Tanpa curiga, mereka mengumpulkan gelang, kalung, dan aneka perhiasan emas mereka lalu melemparkannya ke dalam sebuah lubang besar yang telah dinyalakan api di dalamnya oleh As-Samiri. Nabi Harun, alaihi salam yang telah diperingatkan oleh Nabi Musa pun turut melemparkan miliknya, namun tujuannya adalah untuk mengikuti arus demi menjaga kontrol, bukan karena setuju dengan ideologi As-Samiri. As-Samiri memiliki sebuah rahasia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Rahasia ini adalah kunci dari seluruh tipu dayanya. Dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa menginterogasinya kelak, As-Samiri mengakuinya sendiri dalam surah Taha, ayat 96. Dia, Samiri, menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, maka aku ambil segenggam debu dari jejak sang utusan, lalu aku melemparkannya." Para ulama tafsir, seperti Imam Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa sang utusan yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Pada saat peristiwa penyelamatan di Laut Merah, As-Samiri secara istimewa dapat melihat malaikat Jibril yang menunggangi kudanya, Haizur, memimpin jalan bagi Bani Israel. Ia memperhatikan bahwa setiap tanah yang tersentuh oleh jejak kaki kuda malaikat Jibril, seketika menjadi hidup dan menghijau.
Menyadari adanya kekuatan hidup pada jejak tersebut, As-Samiri secara diam-diam mengambil segenggam tanah atau debu dari bekas jejak kaki kuda malaikat Jibril itu. Ia menyimpan debu sakti ini, menunggu saat yang tepat untuk menggunakannya. Dengan emas yang telah terkumpul dan meleleh di dalam api, As-Samiri menggunakan keahliannya sebagai seorang pengrajin. Ia membentuk logam cair panas itu menjadi sebuah patung dengan bentuk yang sangat familiar bagi Bani Israel, bentuk anak sapi ijelan. Setelah patung itu dingin dan mengeras, ia menjadi sebuah patung anak sapi yang berongga di dalamnya. Inilah momen puncaknya. Di hadapan orang-orang yang telah berkumpul, As-Samiri mengambil segenggam debu dari jejak utusan yang telah ia simpan. Lalu, ia melemparkan debu itu ke dalam mulut patung anak sapi tersebut. Atas izin Allah sebagai bentuk ujian dan cobaan fitnah bagi Bani Israel, keajaiban aneh pun terjadi. Patung emas yang mati itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Bukan suara yang jelas, melainkan suara lenguhan rendah seperti suara anak sapi sungguhan. Al-Quran menggambarkannya sebagai ijelan jasadan lahu huwar, sebuah patung anak sapi bertubuh yang memiliki suara lenguhan. Melihat patung emas yang dapat bersuara, Bani Israel pun terperangah. Mereka menganggap ini adalah sebuah keajaiban ilahiyah. Di saat itulah, As-Samiri dengan penuh percaya diri mendeklarasikan puncak kesesatannya. Inilah Tuhanmu dan juga Tuhannya Musa, tetapi dia Musa telah lupa, dan pergi mencarinya di gunung. Kombinasi dari wujud fisik yang mereka rindukan, ditambah dengan mukjizat, suara lenguhan, dan diperkuat oleh propaganda licik As-Samiri, terbukti terlalu berat bagi iman mereka yang tipis. Sebagian besar dari mereka langsung sujud dan menyembah patung anak sapi emas itu. Mereka berpesta, menari, dan melakukan ritual kemusyrikan terbesar dalam sejarah mereka, tepat di kaki gunung tempat Nabi mereka sedang menerima wahyu suci. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat pemandangan mengerikan ini, amarahnya meledak. Setelah menghadapi Nabi Harun dan kaumnya, ia langsung mengkonfrontasi dalang dari semua ini. Dia, Musa, berkata, "Apakah urusanmu ini, wahai Samiri?" Surah Taha, 95. Setelah As-Samiri mengakui perbuatannya, Nabi Musa menjatuhkan hukuman yang setimpal. Hukuman itu bukanlah hukuman mati, melainkan sebuah kutukan sosial yang mengisolasinya seumur hidup. Maka pergilah engkau, sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini, hukumanmu ialah dengan mengatakan, "Lam misas jangan sentuh menyentuh." Surah Taha, 97. As-Samiri dikutuk untuk hidup dalam pengasingan total. Ia tidak boleh menyentuh siapapun, dan siapapun tidak boleh menyentuhnya. Jika terjadi sentuhan, keduanya akan terserang demam. Ia dijauhkan dari masyarakat yang telah ia rusak. Adapun patung anak sapi itu, nasibnya adalah pemusnahan total untuk menghapus jejak kemusyrikan. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemudian kami pasti akan menghamburkannya abunya ke dalam laut. Surah Taha, 97. Setelah meluapkan amarahnya kepada kaumnya dan berdialog dengan saudaranya, Nabi Harun, Nabi Musa kini mengalihkan perhatiannya kepada sumber dari segala malapetaka ini. Dengan tatapan tajam yang dipenuhi wibawa kenabian dan kemurkaan yang suci, ia berjalan menuju As-Samiri. Suasana perkemahan yang tadinya riuh kini senyap, semua mata tertuju pada konfrontasi antara sang Rasul Allah dan sang penebar fitnah. Nabi Musa tidak berbasa-basi. Ia langsung mengajukan pertanyaan yang menuntut pertanggungjawaban penuh. Dalam surah Taha, ayat 95, dialog ini diabadikan. Dia, Musa, berkata, "Apakah urusanmu ini, wahai Samiri?" Pertanyaan ini bukanlah, "Mengapa engkau melakukannya?" melainkan, "Apakah urusanmu ini?" sebuah permintaan untuk menjelaskan seluruh rangkaian perbuatannya dari awal hingga akhir. Di hadapan sang Kalimullah, As-Samiri tidak bisa mengelak. Ia pun mengakui perbuatannya dengan sebuah pengakuan yang menyingkap seluruh tipu dayanya. Dia, Samiri, menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka aku ambil segenggam debu dari jejak sang utusan, lalu aku melemparkannya ke dalam patung itu, dan demikianlah nafsuku telah membujukku." Surah Taha, 96. Dalam pengakuannya, As-Samiri menyombongkan diri bahwa ia memiliki
penglihatan, khusus yang tidak dimiliki orang lain, melihat jejak malaikat Jibril. Ia mengakui telah menggunakan debu suci itu untuk tujuannya yang sesat. Dan yang terpenting, ia menutup pengakuannya dengan kalimat, "Demikianlah nafsuku telah membujukku." Sebuah pengakuan telak bahwa tindakannya murni didorong oleh hawa nafsunya sendiri, entah karena ingin disembah, ingin menjadi pemimpin, atau sekadar ingin merusak. Setelah mendengar pengakuan tanpa penyesalan itu, Nabi Musa, sebagai utusan Allah yang menegakkan hukumnya, tidak perlu berpikir panjang. Ia langsung menjatuhkan vonis yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. Vonis ini bukanlah hukuman mati biasa, melainkan sebuah kutukan sosial yang jauh lebih berat, dirancang khusus untuk kejahatan yang telah ia perbuat. Dengan suara yang tegas dan menggelegar, Nabi Musa mengusir As-Samiri dengan firman yang tercatat dalam surah Taha, ayat 97. Dia, Musa, berkata, "Pergilah engkau. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini, hukuman bagimu ialah dengan mengatakan, la misas, jangan menyentuh." Petik 1-2. Hukuman, lamisas, ini memiliki makna yang sangat dalam. Pengasingan sosial total, As-Samiri dikutuk menjadi seorang paria. Ia diusir dari masyarakat dan harus hidup dalam kesendirian abadi. Ia tidak boleh menyentuh siapapun, dan siapapun dilarang keras untuk menyentuhnya. Konsekuensi fisik, para ahli tafsir menjelaskan bahwa jika kutukan ini dilanggar, baik ia menyentuh atau disentuh, maka keduanya akan langsung terserang penyakit demam. Hal ini membuat pengasingannya menjadi hukuman yang dijalankan oleh alam, memaksa semua orang untuk menjauhinya. Keadilan yang setimpal, hukuman ini sangat sesuai dengan kejahatannya. Ia telah menyebarkan virus kemusyrikan yang mengkontaminasi spiritualitas seluruh kaum, maka ia dihukum dengan kondisi yang membuatnya tidak akan pernah bisa lagi menyebarkan kontaminasi fisik maupun sosial kepada siapapun. Ia yang memutuskan ikatan suci antara kaumnya dengan Tuhan mereka, kini seluruh ikatan sosialnya dengan sesama manusia diputuskan secara paksa. Nabi Musa kemudian melanjutkan vonisnya dengan hukuman di akhirat. Petik 2. Dan sesungguhnya untukmu ada hari pembalasan yang engkau tidak akan dapat menghindarinya. Tugas Nabi Musa belum selesai. Setelah mengusir sang pembuat fitnah, ia harus menghancurkan sumber fitnah itu sendiri. Dengan disaksikan oleh As-Samiri dan seluruh Bani Israel, Nabi Musa menunjukkan betapa tidak berdayanya Tuhan, ciptaan mereka. Dan lihatlah, Tuhanmu, itu yang engkau tetap tekun menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemudian kami pasti akan menghamburkannya, abunya, ke dalam laut hingga berserakan. Surah Taha, 97. Dibakar patung emas itu dilebur dengan api hingga kehilangan bentuknya, menunjukkan bahwa ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari panas. Dihancurkan dan dihamburkan, lelunan sifanahu fil yamin nasfa, sisa-sisa lelehan emas itu ditumbuk hingga menjadi debu halus, lalu disebarkan ke tengah lautan agar tidak ada satu partikel pun yang bisa diambil kembali untuk dijadikan jimat atau kenang-kenangan. Tindakan ini adalah pelajaran visual yang sangat kuat bagi Bani Israel. Inilah nasib dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ia tidak berdaya, fana, dan akan hancur lebur. Setelah fitnah dahsyat yang disebabkan oleh As-Samiri berhasil dipadamkan, patung anak sapi emas dihancurkan dan sang penebar fitnah diusir, suasana di perkemahan Bani Israel masih diselimuti oleh awan kelabu dosa. Meskipun para pelaku utama telah dihukum, noda kemusyrikan massal telah mencoreng sejarah mereka. Ikatan suci antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terluka parah. Diperlukan sebuah langkah monumental untuk menunjukkan penyesalan kolektif dan memohon ampunan secara resmi di hadapan Allah. Sebagai wujud dari upaya taubat nasional ini, Allah memerintahkan Nabi Musa, alaihissalam untuk memilih sebuah delegasi terhormat yang akan mewakili seluruh Bani Israel. Mereka akan melakukan perjalanan ke tempat yang dijanjikan, Gunung Sinai, untuk memohon ampunan secara langsung di tempat di mana Nabi Musa biasa menerima wahyu. Nabi Musa, alaihissalam menjalankan perintah Tuhannya dengan saksama. Ia tidak memilih orang secara sembarangan. Ia memilih 70 orang laki-laki, sab'ina rajulan, dari kalangan pemuka dan orang-orang terbaik Bani Israel. Menurut para ahli tafsir, mereka yang terpilih ini adalah orang-orang yang tidak ikut serta dalam penyembahan anak sapi emas.
Mereka adalah representasi dari bagian kaum yang paling lurus pada saat itu. Tugas mereka sangat mulia, menjadi saksi atas pertaubatan kaum mereka dan turut memohon ampunan Allah. Dengan hati yang penuh harap bercampur cemas, delegasi yang terdiri dari 71 orang, termasuk Nabi Musa ini memulai perjalanan suci mereka kembali menuju Gunung Sinai, tempat yang penuh dengan wibawa ilahi. Setibanya di Gunung Sinai, di tempat yang telah ditentukan, mikat suasana dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa. Awan tebal menyelimuti puncak gunung, dan dari baliknya terdengar suara-suara agung, pertanda bahwa Allah sedang berbicara dengan Nabi Musa. Para 70 pemuka itu dapat merasakan getaran spiritual yang dahsyat di sekitar mereka. Namun, di tengah suasana sakral yang seharusnya membuat mereka semakin tunduk dan khusyuk dalam penyesalan, sifat asli Bani Israel yang suka menuntut dan kurang beriman kembali muncul. Alih-alih merasa cukup dengan bukti-bukti yang sudah ada, mereka justru mengajukan sebuah permintaan yang sangat lancang dan tidak pada tempatnya. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala kami secara langsung, jahratan." Permintaan ini adalah sebuah puncak dari kebodohan dan kesombongan. Mereka datang sebagai pihak yang bersalah untuk memohon ampun, tetapi mereka justru bersikap seolah-olah berhak mendikte Tuhan. Mereka menetapkan syarat untuk keimanan mereka, seakan-akan mukjizat terbelahnya lautan, makanan dari langit, dan semua keajaiban sebelumnya tidaklah cukup. Kelancangan mereka tidak dibiarkan tanpa jawaban. Seketika itu juga, Allah menunjukkan sedikit dari kuasanya. Sebuah guncangan yang dahsyat, Ar-Rajfatu, melanda gunung itu. Bumi bergetar hebat, dan dalam sekejap, ke-70 pemuka Bani Israel itu tersungkur, mati seketika. Nabi Musa, alaihissalam menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Delegasi terbaik kaumnya, harapan untuk pertaubatan mereka, kini terbujur kaku di hadapannya. Ia dilanda keputusasaan yang mendalam. Ia membayangkan betapa sulitnya kembali kepada Bani Israel seorang diri. Mereka pasti akan menuduhnya, "Engkau membawa para pemimpin kami untuk dibunuh." Dalam puncak kesedihan dan keputusasaannya inilah, Nabi Musa mengangkat tangannya dan memanjatkan salah satu doa yang paling tulus dan menyentuh dalam Al-Quran. Munajat ini diabadikan dalam surah Al-A'raf, ayat 155. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu." Dalam doanya, Nabi Musa menunjukkan adab yang luar biasa. Ia mengakui kekuasaan mutlak Allah untuk membinasakan mereka kapan saja. Ia memohon belas kasihan dengan menyebut para pelaku sebagai orang-orang yang kurang akal, berharap agar dosa mereka tidak ditimpakan kepada seluruh kaum. Ia mengakui bahwa semua ini adalah ujian dari Allah untuk memilah siapa yang sesat dan siapa yang diberi petunjuk. Ia menutup doanya dengan permohonan yang tulus, "Engkaulah pelindung kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Ia melanjutkan dalam ayat berikutnya, 156. "Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertobat kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Mendengar lagi Maha Pengasih, melihat ketulusan, kepasrahan, dan cinta yang besar dari Nabi Musa kepada kaumnya. Allah menerima permohonan dan syafaat dari hambanya yang bergelar Kalimulo itu. Sebagai jawaban atas doa tersebut, Allah menunjukkan lagi rahmatnya yang tak terhingga. Satu persatu, ke-70 pemuka yang telah mati itu dihidupkan kembali. Mereka bangkit dalam keadaan sehat, menjadi saksi mata atas dua keagungan, murka Allah yang mematikan dan rahmat Allah yang menghidupkan. Allah kemudian berfirman, menjawab doa Nabi Musa, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Surah Al-A'raf, 156. Delegasi taubat itu pun kembali kepada kaum mereka dengan membawa pelajaran yang jauh lebih berharga.
Mereka tidak hanya datang sebagai perwakilan yang memohon ampun, tetapi sebagai saksi hidup atas kematian dan kebangkitan, sebuah bukti nyata akan dahsyatnya hukuman Allah sekaligus luasnya ampunannya. Setelah melewati lautan yang terbelah, bertahan dari fitnah anak sapi emas, dan menerima hukum suci Taurat, perjalanan Bani Israel telah tiba di penghujungnya. Di hadapan mereka terbentang sebuah negeri yang subur dan diberkahi, tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, Ibrahim, alaihi salam. Palestina, seharusnya, ini menjadi babak akhir yang penuh kemenangan, puncak dari pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka berdiri di gerbang takdir mereka, hanya selangkah lagi dari kehidupan menetap yang penuh kemuliaan. Namun, di titik krusial inilah, iman mereka diuji untuk terakhir kalinya. Dan kegagalan mereka dalam ujian ini mengubah takdir satu generasi, menukar negeri yang dijanjikan dengan padang gurun yang tak bertepi, dan mengubah sukacita kemenangan menjadi 40 tahun pengembaraan yang penuh kehampaan. Nabi Musa, alaihi salam, dengan semangat yang menyala-nyala, berdiri di hadapan kaumnya. Ia mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung, dari diangkatnya para nabi di antara mereka hingga diselamatkan dari Fir'aun. Ia kemudian menyampaikan perintah Allah yang jelas, seperti tercatat dalam surah Al-Maidah, ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Perintah itu tegas, masuk dan rebutlah hak kalian yang telah Allah tetapkan. Namun, Bani Israel, yang masih membawa mentalitas budak yang penakut, meminta agar dikirimkan mata-mata terlebih dahulu untuk mengintai kekuatan penduduk negeri itu. Nabi Musa pun menyetujuinya. Para mata-mata itu kembali dengan membawa kabar yang menyebarkan teror. Mereka melaporkan bahwa negeri itu memang subur, namun penduduknya adalah kaum Jabarin, orang-orang yang bertubuh raksasa, perkasa, dan sangat kuat. Laporan ini, bukannya membangkitkan semangat untuk bertawakal kepada Allah yang telah membelah lautan, justru memadamkan sisa-sisa keberanian mereka. Rasa takut menyebar seperti wabah di seluruh perkemahan. Hanya 2 orang di antara mereka yang imannya tetap kokoh, yaitu Yusa bin Nun, murid Nabi Musa yang kelak menjadi penerusnya, dan Kalib bin Yafuna. Keduanya berusaha meyakinkan kaumnya, masukilah gerbang negeri itu. Jika kalian memasukinya, pastilah kalian akan menang. Dan bertawakallah kepada Allah, jika kalian orang-orang beriman. Namun, suara mereka tenggelam oleh gelombang ketakutan dan pembangkangan massal. Dalam puncak kepengecutan dan kelancangan mereka, Bani Israel mengucapkan kalimat yang paling durhaka kepada Nabi mereka, sebuah kalimat yang diabadikan Allah sebagai pelajaran pahit bagi seluruh umat manusia. Dalam surah Al-Maidah, ayat 24, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya akan duduk menanti di sini saja." Kalimat ini adalah sebuah bencana. Ia mengandung 3 lapis kedurhakaan, penolakan total terhadap perintah Allah kami tidak akan memasukinya, pelecehan terhadap nabi mereka, dan yang paling parah, pelecehan terhadap Allah SWT, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Mereka secara pengecut melempar tanggung jawab dan mengharapkan kemenangan disajikan di atas piring perak tanpa setetes pun keringat atau darah. Mendengar kalimat itu, hancurlah hati Nabi Musa, alaihi salam. Ia merasa putus asa dengan kaumnya. Ia tidak lagi memohon ampunan bagi mereka, melainkan memohon kepada Allah untuk memisahkan dirinya dari kaum yang fasik itu. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Maka pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu." Surah Al-Maidah, 25. Doa ini menjadi penanda akhir kesabaran. Langit pun menjatuhkan vonisnya, sebuah hukuman yang sangat unik, dirancang khusus untuk mendidik dan menghukum generasi pengecut tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, ayat 26. Maka sesungguhnya, negeri itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi Eti. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib kaum yang fasik itu.
Pengharaman, Muharamah, negeri yang sudah di depan mata itu diharamkan bagi mereka. Pintu kemenangan ditutup rapat-rapat. Durasi Arba'ina Sanah, hukuman ini akan berlangsung selama 40 tahun, waktu yang cukup bagi satu generasi untuk lenyap dan digantikan oleh generasi yang baru. Hukuman, Yatihuna fil ard, mereka akan tersesat, bingung, dan mengembara tanpa tujuan di padang gurun Sinai. Maka dimulailah episode paling aneh dalam sejarah Bani Israel. Mereka terjebak dalam sebuah labirin geografis dan psikologis. Setiap pagi mereka berjalan, berharap menemukan jalan keluar, namun sore harinya mereka akan kembali ke titik awal mereka memulai perjalanan. Mereka berjalan berputar-putar di area yang sama selama 40 tahun. Kehidupan mereka menjadi rutinitas tanpa tujuan, sebuah eksistensi tanpa rumah dan tanpa masa depan yang jelas. Namun, di tengah hukuman yang berat ini, rahmat Allah tidak sepenuhnya lenyap. Ini adalah sebuah paradoks yang agung. Allah masih menurunkan mana dan salwa setiap hari untuk menopang hidup mereka. 12 mata air dari batu yang dipukul Nabi Musa tetap mengalirkan air untuk mereka. Naungan tetap diberikan, awan tebal gamam senantiasa menaungi mereka dari sengatan matahari padang gurun yang membakar. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pakaian mereka secara ajaib tidak pernah usang, dan pakaian anak-anak mereka ikut membesar seiring pertumbuhan mereka. Hukuman ini bukanlah untuk membinasakan mereka, melainkan untuk mendisiplinkan. Allah menghukum tindakan mereka, namun tetap memelihara jasad mereka. Ini adalah sebuah penjara alam terbuka, yang dirancang untuk satu tujuan, membiarkan generasi yang lahir dan besar dalam perbudakan, yang mentalnya telah rusak oleh ketakutan dan sifat manja, untuk punah secara alami. Tahun demi tahun berlalu di padang Erti. Satu persatu, generasi pengecut itu meninggal dunia. Termasuk di antara mereka adalah dua nabi mulia, Nabi Harun yang wafat lebih dulu, disusul oleh Nabi Musa, alaihi salam. Keduanya pun tidak sempat memasuki tanah yang dijanjikan itu. Sementara generasi lama lenyap, lahirlah generasi baru. Generasi ini tidak pernah merasakan cambuk Fir'aun atau kenikmatan manja di Mesir. Mereka lahir dan dibesarkan di tengah kerasnya padang gurun. Mereka adalah generasi yang tangguh, disiplin, dan terbiasa dengan kesulitan. Iman mereka ditempa di bawah bimbingan sisa-sisa Taurat. Mereka adalah generasi pejuang, bukan budak. Setelah genap 40 tahun, hukuman itu pun berakhir. Kepemimpinan beralih kepada Yusa bin Nun. Di bawah komandonya, generasi baru yang perkasa ini berdiri sekali lagi di perbatasan Palestina. Ketika perintah untuk berperang kembali datang, mereka tidak lagi menjawab dengan, "Pergilah engkau dan Tuhanmu." Mereka bangkit, menghunus pedang, dan dengan penuh tawakal kepada Allah, mereka maju berperang dan meraih kemenangan yang telah ditunda selama 4 dekade. Pengembaraan telah usai, dan janji Allah akhirnya terpenuhi untuk generasi yang pantas menerimanya. Di tengah-tengah kehidupan kaum Bani Israel di padang gurun, sebuah peristiwa keji mengguncang ketenteraman mereka. Seorang laki-laki yang kaya raya dari kalangan mereka ditemukan tewas terbunuh secara misterius. Jasadnya tergeletak begitu saja, tanpa ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Pembunuhan ini bukan hanya sebuah tragedi pribadi, tetapi juga menjadi bara api yang siap membakar keharmonisan sosial. Sesuai dengan adat yang berlaku, keluarga korban menuntut agar pembunuhnya ditemukan untuk diadili atau agar kaum yang dituduh sebagai pelaku membayar diat uang darah. Namun, karena tidak ada bukti, berbagai suku dan keluarga di dalam Bani Israel mulai saling menuduh. Masing-masing pihak berusaha melempar tanggung jawab untuk menghindari hukuman dan denda. Suasana menjadi tegang, fitnah menyebar, dan persatuan mereka terancam pecah menjadi konflik internal yang dahsyat. Di tengah kebingungan dan kebuntuan ini, mereka akhirnya sepakat untuk mendatangi satu-satunya sumber solusi yang mereka miliki, Nabi Musa, alaihi salam. Mereka memohon agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk ilahi demi mengungkap siapa pembunuh sebenarnya. Nabi Musa, alaihi salam pun memohon kepada Allah. Setelah menerima wahyu, ia kembali menemui kaumnya dengan membawa sebuah perintah yang akan menjadi solusi bagi masalah mereka. Dengan tenang, ia menyampaikan firman Tuhannya, seperti yang tercatat dalam surah Al-Baqarah, ayat 67.
Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mendengar perintah ini, kaum Bani Israel tertegun. Mereka saling berpandangan dengan penuh kebingungan dan sinisme. Mereka datang dengan sebuah kasus pembunuhan yang rumit, dan jawaban yang mereka dapatkan adalah perintah untuk menyembelih seekor sapi. Bagi logika mereka yang sempit, perintah ini sama sekali tidak masuk akal dan tidak ada hubungannya dengan masalah mereka. Dengan nada meremehkan, mereka membalas perkataan Nabi mereka. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan kami bahan ejekan? Mereka mengira Nabi Musa sedang bercanda atau memolok-olok mereka. Namun, Nabi Musa menjawab dengan ketegasan seorang rasul, menyadarkan mereka bahwa ini adalah perintah suci, bukan lelucon. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil bodoh. Dengan jawaban ini, Nabi Musa menegaskan bahwa menjadikan perintah Allah sebagai bahan ejekan adalah sebuah kebodohan, dan ia berlindung dari perbuatan semacam itu. Kini, Bani Israel sadar bahwa perintah ini serius, namun sifat asli mereka yang suka membantah dan mempersulit diri mulai muncul. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa seandainya Bani Israel langsung taat dan menyembelih sapi betina manapun setelah perintah pertama, niscaya kewajiban mereka sudah selesai. Namun, mereka justru memilih jalan yang sulit. Mereka memulai serangkaian interogasi yang tidak perlu, yang setiap pertanyaannya justru membuat kriteria sapi yang dicari semakin spesifik dan langka. Pertanyaan pertama, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami sapi betina apakah itu. Jawaban Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara keduanya. Al-Baqarah 68. Pertanyaan kedua, bukannya segera mencari. Mereka kembali bertanya, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Jawaban Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Al-Baqarah 69. Kriteria semakin sulit. Kini bukan sembarang sapi, harus berwarna kuning pekat yang indah dipandang. Pertanyaan ketiga, masih belum puas. Mereka mengajukan pertanyaan terakhir yang menunjukkan puncak kedegilan mereka. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Jawaban Musa, kini Allah memberikan deskripsi yang sangat terperinci dan membuatnya nyaris mustahil ditemukan. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, dan tidak ada belangnya. Al-Baqarah 71. Akhirnya, mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Mereka pun terpaksa mencari sapi dengan ciri-ciri yang sangat langka tersebut, yang tentunya kini bernilai sangat mahal. Mereka telah menyulitkan diri mereka sendiri karena kebiasaan mereka yang suka membantah. Setelah pencarian yang melelahkan, mereka akhirnya menemukan sapi yang dimaksud. Beberapa riwayat menyebutkan sapi itu milik seorang anak yatim yang saleh, dan mereka harus membelinya dengan harga yang sangat tinggi, setara dengan emas seberat sapi itu sendiri. Dengan berat hati, mereka akhirnya menyembelih sapi itu, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu, seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Setelah sapi itu disembelih, Nabi Musa menyampaikan perintah Allah selanjutnya. Jasad orang yang terbunuh itu dibawa ke hadapan khalayak ramai. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Al-Baqarah 73. Orang-orang pun mengambil sebagian dari daging atau tulang sapi yang telah disembelih itu. Di tengah kerumunan yang menahan napas, salah satu anggota tubuh sapi itu dipukulkan ke jasad si mati. Seketika, sebuah mukjizat agung terjadi di depan mata mereka. Dengan izin Allah, jasad yang telah kaku dan tak bernyawa itu bergerak. Pria yang telah mati itu membuka matanya dan duduk. Kehidupan kembali mengalir ke dalam dirinya untuk sesaat. Dalam beberapa saat kehidupannya yang singkat itu, pria tersebut berbicara dengan jelas. Ia menunjuk dan menyebutkan nama orang yang telah membunuhnya. Menurut banyak riwayat,
Pembunuhnya adalah kerabatnya sendiri, seperti keponakannya, yang ingin segera mendapatkan harta warisannya. Setelah kebenaran terungkap, pria itu pun kembali wafat. Misteri telah terpecahkan, pertikaian antar suku berhasil dihindarkan, dan keadilan menemukan jalannya melalui cara yang sama sekali tidak mereka duga. Allah SWT kemudian menutup kisah ini dengan sebuah pelajaran agung tentang kekuasaannya. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti. Al-Baqarah 73. Kisah ini bukan semata-mata untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan secara nyata kepada Bani Israel, dan kepada seluruh umat manusia, bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan yang mati. Ini adalah sebuah miniatur dari hari kebangkitan, sebuah bukti bahwa membangkitkan seluruh manusia di hari kiamat adalah perkara yang mudah bagi Allah. Ironisnya, Al-Quran melanjutkan bahwa bahkan setelah menyaksikan mukjizat yang begitu luar biasa ini, hati sebagian besar dari mereka tetap saja keras, bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi. Ini menunjukkan betapa dalamnya penyakit spiritual yang telah mengakar dalam diri kaum tersebut. Tahun-tahun berlalu dengan lambat dan melelahkan di padang gurun Eti. Generasi Bani Israel yang keluar dari Mesir dengan segala keajaiban yang mereka saksikan, kini satu persatu mulai berguguran, digantikan oleh generasi baru yang lahir dan besar di tengah kerasnya alam. Di tengah-tengah kaum yang sedang menjalani hukuman pengembaraan selama 40 tahun itu, dua pilar utama mereka, Nabi Musa dan Nabi Harun, alaihimassalam, tetap setia membimbing. Nabi Harun, sang kakak, dikenal dengan kelembutan hatinya, kefasihan lidahnya, dan sifatnya yang sangat sabar. Ia begitu dicintai oleh Bani Israel, bahkan seringkali dianggap lebih mudah didekati dibandingkan Nabi Musa yang tegas dan berwibawa. Namun, sebagaimana semua yang bernyawa, waktu bagi sang wazir yang mulia ini untuk kembali kepada sang pencipta pun telah tiba. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, alaihissalam bahwa ajal saudaranya, Harun, telah dekat. Allah memerintahkan Musa untuk membawa Harun ke sebuah gunung yang telah ditentukan, beberapa riwayat menyebutnya Gunung Hor. Mendengar wahyu ini, hati Nabi Musa dipenuhi kesedihan. Harun bukan hanya sekadar kakak, ia adalah rekan seperjuangan, pendukung utamanya, dan sekutu setianya dalam menghadapi Fir'aun hingga membimbing Bani Israel yang keras kepala. Kini, ia harus mengantarkan sendiri saudaranya itu ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dengan penuh ketundukan pada perintah Allah, Nabi Musa pun menghampiri Nabi Harun. Nabi Musa mengajak Nabi Harun untuk mendaki gunung tersebut tanpa memberitahukan tujuan sebenarnya. Mereka berdua berjalan, dua bersaudara yang telah berbagi suka dan duka dalam misi dakwah yang paling berat. Mungkin dalam keheningan perjalanan itu, mereka mengenang kembali saat-saat mereka berdiri di hadapan Fir'aun, saat lautan terbelah, atau saat mereka menghadapi fitnah anak sapi emas. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka terkejut menemukan sesuatu yang ajaib. Di sana, terdapat sebuah gua atau sebuah bangunan indah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di dalamnya, terhampar sebuah ranjang atau dipan yang telah disiapkan dengan indah, menebarkan aroma wangi surgawi. Di sekelilingnya terpancar cahaya yang menenangkan. Melihat pemandangan yang begitu indah dan damai, Nabi Harun berkata, "Wahai Musa, alangkah indahnya tempat ini. Aku merasa ingin berbaring dan tidur di ranjang ini." Dengan hati yang berat namun penuh kasih, Nabi Musa mengungkapkan kebenaran kepada saudaranya. "Wahai saudaraku," kata Musa dengan lembut, "tidurlah. Sesungguhnya tempat ini memang telah Allah siapkan untukmu." Nabi Harun seketika mengerti bahwa ajalnya telah tiba. Tidak ada ketakutan atau penolakan di wajahnya. Ia menunjukkan puncak keimanan dan penyerahan diri, taslim kepada takdir Allah. Ia berbaring di atas dipan tersebut dengan tenang. Beberapa riwayat menyebutkan ia sempat bertanya, "Wahai Musa, sampaikan salamku kepada Bani Israel dan katakan pada mereka bahwa aku telah setia menasihati mereka." Kemudian, malaikat maut datang dan dengan cara yang paling lembut, mencabut ruh suci Nabi Harun, alaihissalam. Ia wafat dalam keadaan damai dan mulia. Setelah kewafatannya, gua itu tertutup kembali atas perintah Allah, dan ranjang beserta jasadnya yang mulia tidak dapat lagi ditemukan oleh manusia.
Nabi Musa turun dari gunung seorang diri dengan duka yang mendalam. Ia telah kehilangan separuh dari kekuatannya, partner dakwahnya telah tiada. Namun, kesedihannya harus bertambah parah dengan ujian yang datang dari kaumnya sendiri. Ketika Bani Israel melihat Nabi Musa kembali sendirian, mereka tidak menunjukkan simpati. Sebaliknya, sifat asli mereka yang penuh curiga dan tidak hormat kembali muncul. Mereka mulai berbisik-bisik, dan bisikan itu berubah menjadi tuduhan terbuka. Mereka mengerumuni Nabi Musa dan berkata dengan lancang, "Di mana Harun? Engkau pasti telah membunuhnya. Engkau iri kepadanya karena ia lebih lembut daripada engkau dan lebih kami cintai." Tuduhan ini bagaikan belati yang mengunjam jantung Nabi Musa. Di tengah dukanya yang mendalam, ia justru difitnah telah melakukan kejahatan paling keji, membunuh saudaranya sendiri. Beban ini terasa begitu berat. Dalam kepedihannya, Nabi Musa mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, memohon agar Dia membersihkan namanya dari fitnah yang kejam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan nabinya difitnah. Sebagai jawaban atas doa Nabi Musa dan untuk membungkam mulut para penuduh, Allah menunjukkan sebuah mukjizat yang agung. Tiba-tiba, langit di atas perkemahan Bani Israel terbelah. Dari atas, para malaikat turun dengan membawa ranjang tempat jenazah Nabi Harun terbaring. Ranjang itu melayang-layang di udara, cukup rendah sehingga seluruh Bani Israel dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri jasad Nabi Harun yang utuh dan damai, tanpa ada satupun tanda-tanda kekerasan. Beberapa riwayat menambahkan bahwa para malaikat itu berbicara dan bersaksi bahwa Nabi Harun telah wafat atas ketetapan Allah dan bukan karena dibunuh. Seluruh kaum itu terdiam, terpaku melihat pemandangan tersebut. Wajah-wajah para penuduh menjadi pucat karena malu dan rasa bersalah. Kebenaran telah terungkap melalui cara yang tidak dapat